Belanda itu bisa tahu ini haji dan dia pasti mempengaruhi rakyat. Jadi awasi Iya, dia. diawasi. Takut kalau dulu gelar haji ini pasti berbahaya karena dia pasti mempengaruhi masyarakat, pasti dia akan bikin gerakan seperti Haji Cokro Aminoto dan kawan-kawan. Di tengah masyarakat kan kalau haji itu kehormatan, dipanggilnya Pak Haji Ike, dan itu kan pasti orang yang dihormati. To the point aja. Tadi disebutkan ada syarikah itu wajib untuk merekrut petugas. Itu berbeda. Itu berbeda. Di luar petugas. Iya, betul. Ya, ini apakah sebelumnya pernah dilakukan? Nggak pernah. Jadi ini hal yang baru dong berarti. Iya, ini bagian dari perjanjian. Oh iya, kita menggunakan itu mandatori. Kami sampaikan Anda harus sanggup meng-hire 750 orang petugas haji yang bertugas di perusahaan Anda, di syarikah Anda. Dan itu harus orang Indonesia. Termasuk kerjasama dengan rumah sakit. Ya, kami minta supaya kemudian dokter dan perawatnya itu di-hire juga orang Indonesia. Dan mereka kayak rumah sakit yang akan bekerja sama dengan kita itu siap memberikan ruang kepada 200 dokter. Kita tinggal nunggu realisasinya saja. Ini juga sebagai upaya kami di Kementerian Haji ingin mendorong juga pelayan non kesehatan, tenaga kerja skillful itu diambil langsung dari Indonesia. Jadi pendekatan ini kami lakukan untuk kenyamanan jamaah. Karena jamaah kita itu kalau misalnya dengan dokter orang Arab itu nggak nyaman dia. Benar. Sehingga merasa sudah berobat tapi tidak sembuh-sembuh. Tidak sembuh-sembuh karena kendala bahasa pertama. Kemudian kedua kultur yang berbeda segala macam, apalagi jamaah kita kan banyak dari kampung, ibu-ibu, mereka lebih nyaman bicara dengan dokter atau dari tenaga medis Indonesia. Nah, makanya ketika kami kerjasama dengan rumah sakit di sana, kita ingin pastikan mereka siap meng-hire tenaga dokter dan tenaga kesehatan dari kita. Dan itu sudah mulai dilaksanakan? Ya, itu sudah mulai nih. Ini kita sekaligus saya diskusi dengan Pak Dubes di Saudi Arabia supaya kemudian mereka berharap Kementerian Haji ikut mendorong menyediakan tenaga kerja yang skillful, bukan yang pekerja domestik. Yang benar-benar mempunyai keahlian sesuai karena kebutuhan pekerja migran, pekerja domestik misalnya yang ada di rumah tangga, supir kasihan mereka. Jadi ada perlindungannya kurang segala macam. Nah, oleh sebab itu kami juga ingin menyampaikan kepada Kementerian pekerja migran, supaya kemudian di Saudi Arabia ada baiknya juga yang dikirim itu adalah tenaga kerja yang sesuai kebutuhannya, yang skillnya terutama di bidang skillful kesehatan. Tadi terutama bidang kesehatan dan sebagainya, bukan yang pekerja domestik yang untuk pembantu rumah tangga, supir dan sebagainya. Berarti merekrut dari sini ya berarti ya? Iya. Jadi kalau pekerja seperti yang di syarikah itu kan bisa ambil dari dari tenaga mahasiswa yang ada di sana. Jadi mereka dipekerjakan oleh syarikah. Ini kan pelaksanaan haji pertama yang diselenggarakan di Kementerian Haji dan Umroh. Tantangan tentu saja banyak. Inovasi juga tadi sudah Bang Daniel sampaikan, apa saja inovasi yang akan dilakukan. Bagaimana kemudian hanya inovasi ini bukan hanya sekedar lip service, bahwa ini yang telah kami capai. Apa yang telah dilakukan supaya pelaksanaan haji 2026 ini benar-benar sesuai harapan jamaah, Bang? Mas Iko, saya pikir ngurus haji itu dulu gampang saja ya, kayak IO gitu. Iya, hanya sekali setahun gitu kan. Hanya sekali setahun. Saya mikirnya begitu. Ternyata luar biasa pelik, Mas. Jadi hampir semua proses persiapan itu pasti ada masalah. Anda bayangkan kita ngurus 221.000 orang yang pindah dari satu negara ke negara lain dan mereka akan kita urus di sana. Itu semua prosesnya, dan itu melibatkan
biaya yang untuk penyelenggaraan itu biayanya total lebih dari 18 triliun total. Jadi itu uang jamaah 18 triliun. Anggaran APBN misalnya beda lagi yang dikelola oleh Kementerian Haji. Jadi jumlah uangnya besar sekali. Misalnya pengadaan syarikah tadi, penunjukan syarikah, konsumsi, kemudian akomodasi hotel, transportasi, dan macam-macam, itu semuanya proyek-proyek besar. Dan saya kan sudah berulang kali ada kartel dalam pengelolaan haji. Dan saya tidak sungkan untuk menyatakan itu faktanya begitu. Anda bayangkan 18 miliar itu anggaran publik, uang jamaah, ditambah lagi belum lagi ekosistemnya. Ekosistemnya, ekonominya kan luar biasa. Belum lagi yang sebelumnya kasus di KPK yang sekarang itu kan potensi kerugiannya triliunan. Dan itu dari ekosistem kan. Masalah kuota, ada kecurangan kuota lah, macam-macam. Bahkan saya berpikir di awal itu saya dan Gus Irfan kaget-kaget, ini orang-orang yang ngurus haji rata-rata itu paham agama. Tapi kemudian mengkomodifikasi haji itu sebagai komoditas. Itu yang menyedihkan. Itulah kenapa kemudian sebenarnya nggak pantas kata kartel itu disandingkan dengan haji. Tapi karena saking keselnya, itu bentuk dari kemarahan sebenarnya. Kemudian saya sebut ada kartel haji. Karena orang-orang yang terlibat di kartel itu rata-rata orang yang paham agama. Tapi menjadikan agama itu menjadi komodifikasinya mereka. Jadi bisa korupsi di sektor itu, bisa berperilaku rente di sektor itu, manipulatif di sektor itu yang mengerikan. Nah, oleh sebab itulah saya menggunakan narasi diksi kartel haji sebagai pengingat sebenarnya. Jadi kalau pesan presiden itu, ini sektor ini harus paling bersih, Nil, katanya. Karena ini kan jalan suci. Kira-kira kalau presiden tuh bilang begini, kalau dalam Islam kan ibaratnya itu kalau orang udah naik haji, kira-kira makomnya sudah tinggi. Kira-kira kalau masih udah naik haji, bakal masuk surga lah tuh kira-kira. Cuman pertanyaan masih mau duluan surga atau enggak gitu kan itu. Jadi mau masuk surga ini artinya sudah ibadah yang tertinggi, sudah puncak. Kan kita kalau rukun Islam itu ya kita syahadat dulu. Dan yang puncak yang paling tinggi itu adalah haji. Itu udah paripurna ya, udah kafah lah kira-kira begitu. Nah, tapi kalau kemudian dikelola, kemudian dijalankan dengan cara kotor, itu kan mengerikan. Kata presiden ini harus dihentikan yang seperti ini. Kalau ibarat presiden itu, kalau saya analogikan, kalau semuanya sudah korupsi, Daniel kata presiden, harusnya kementerian ini itu nggak ada korupsi sama sekali. Karena apa? Kalian itu ngurusin ibadah puncak dari umat Islam. Jadi harusnya nggak ada korupsi sama sekali. Tapi kalau ada yang maling juga di sektor ini, berarti kalianlah koruptor yang paling mengerikan di dunia ini. Karena sektor yang harus dikelola dengan cara-cara baik justru dikotori dengan cara-cara yang tidak baik. Jadi oleh sebab itu saya pastikan berulang kali saya dengan Gus Irfan, Gus, kita ini ibda bin nafsi. Kalau kita mau membersihkan sektor ini, maka kita harus mulai diri sendiri, ibda bin nafsi. Mulai dari saya dan Gus Irfan. Saya berani ngomong begitu, melawan kartel haji segala macam, karena saya dan Gus Irfan pastikan kami ingin bersih. Kami ingin memastikan sektor perhajian ini dikelola dengan baik. Mas Iko, Mas Ipung, ini semua proses, Mas. Mulai dari kuota, penetapan kuota, sampai nanti pelaksanaannya, itu semuanya masalah dan semuanya ada rentenya. Temuan yang sering juga diungkapkan pada saat itu masih menjadi badan penyelenggara haji, itu ternyata ada nilai praktek-praktek rente yang bagaimana kemudian Kementerian Haji memastikan ini tidak ada lagi, apalagi ini kan penyelenggaraan pertama. Kalau kita lihat dalam sebuah Bang Daniel tadi mengatakan sempat menganggapnya ini sebagai IO,
Kan orang IO itu hanya berpikir pada saat proses hari H-nya saja. Tapi kan ternyata kalau haji ini kan prosesnya setahun sebelumnya kan sudah ada proses. Nah, itu bagaimana memastikan itu? Ya, saya sebelum ke situ ya Mas, ditambah lagi tugas kami itu masih ke itu Presiden bilang jangan terjebak pada ritualnya, ritual pelaksanaannya. Ada 2 poin lagi yang penting. Makanya kami perkenalkan Tri Sukses Haji namanya. Sukses ritual, sukses sukses ekosistem ekonomi haji, kemudian sukses peradaban dan keadaban. Nah, jadi yang selama ini kita bahas kan ritualnya terus. Ritualnya terus, betul. Nah, ekosistemnya lupa. Nah, Presiden ingin kita fokus juga ekosistem ekonomi hajinya. Kenapa harus ada Kementerian Haji ini? Karena kalian harus sadar ekosistem ekonomi haji itu adalah bisa pengungkit ekonomi bangsa. Bayangkan perputaran uang dari sektor haji dan umroh per tahun itu 40 triliun, Mas. Ekosistemnya. Jamaah umroh kita 2,6 juta. Itulah kenapa Presiden ngotot sekali ingin ada kampung haji. Supaya cash outflow itu tidak terlalu besar dan bisa menjadi cash inflow. Artinya keluar dari kantong kanan, masuk ke kantong kiri. Ada kampung haji di sana. Nah, itu ekosistemnya. Tambah lagi kita ingin memperkuat national flight kita, Garuda, asrama haji kita, ekosistem lah. Supaya ekonomi bisa diungkit. Kemudian peradaban dan keadaban. Jangan lupa loh, bapak-bapak bangsa Indonesia ini itu dulu adalah para haji-haji. Haji Omar Said Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, Haji Ahmad Dahlan, Haji Hasim Hasari, Haji Samanhudi. Beliau-beliau itu naik haji dulu. Kemudian pulang dari haji. Itu justru menjadi para pembangkit kebangkitan bangsa. Nah, Presiden ingin menyampaikan simbol bahwasannya haji itu bisa menjadi simbol kebangkitan bangsa. Istilah Presiden ini adalah waktunya kebangkitan para haji-haji, katanya gitu. Simbol itu yang kemudian ditunjukkan oleh Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Bang Daniel dalam setiap berpakaian. Oh iya, Bapak Bangsa, bagian Bapak Bangsa. Kami pakai sarung, jas dan dasi kupu-kupu. Bagi kalau anak Gen Z kan itu pakaian apa sih gitu. Tapi bagi orang yang baca sejarah, itu simbol Bapak Bangsa dan simbol para haji dulu tokoh-tokoh Islam, bapak bangsa generasi pertama itu melakukan perlawanan dengan cara pakaian kan. Sarung orang awam pakai sarung, jas itu simbol kemajuan dasi kubu-kubu dengan dasinya dan segala macam, dan itu simbol-simbolnya. Nah, jadi sangat luas sebenarnya urusan haji. Itu juga alasan Presiden ngotot ingin ada Kementerian Haji dan Umroh. Nah, kembali ke pertanyaan ekosistem Mas. sudah bangun. Yang ketiga soal peradaban. Iya, peradaban. Di mana? Karena kan selama ini kalau kita lihat praktek rente di haji itu kan memang adabnya yang kurang. Kita selalu mengingat pesan orang tua, dahulukan adab ketimbang ilmu. Nah, di peradaban ini seperti apa yang akan dibangun? Makanya sebenarnya kita jarang sekali menafsirkan dan menerjemahkan istilah yang selamat naik haji, semoga menjadi haji mabrur. Kan ada haji mardut, haji makbul, haji mabrur. Makbul itu secara syariat terpenuhi. Dia secara pribadi akan menjadi haji. Kenapa? Karena secara syariat terpenuhi semuanya. Kalau mardut ya dia gagal gitu. Tapi ada satu haji yang paling penting, itu haji mabrur. Mabrur itu dalam tata bahasa Arab itu artinya bermanfaat. Dia punya kebermanfaatan. Jadi kalau bahasa psikologis itu altruisme. Dia nggak egoisme. Kalau makbul itu agak egoisme dia. Jadi seolah saleh secara pribadi. Tapi kemudian dia belum tentu saleh secara sosial. Kalau mabrur, dia saleh secara pribadi, tapi dia saleh juga secara sosial. Artinya kalau diterjemahkan dari sisi kebangsaan, dia saleh secara watoniyah gitu loh. Jadi ukhuwah itu ada ukhuwah watoniyah, ukhuwah kebangsaan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah kemanusiaan. Nah, mabrur itu kebermanfaat. Nah, bapak-bapak bangsa kita itu ngasih ke Mas Pung, itu mabrur semuanya. Mereka pulang nih haji, ilmunya makin tinggi.
ilmunya makin tinggi, kebermanfaatannya buat umat, buat bangsa itu tinggi. Kita ingin orang-orang yang naik haji itu mabrur, adab pribadinya meninggi. Adab sosialnya juga meninggi. Artinya dia kan coba lihat ya, di tengah masyarakat kan kalau haji itu kehormatan. Dipanggilnya Pak Haji Ike. Nah, itu kan pasti orang yang dihormati. Bahkan kadang-kadang kalau di daerah timur, walaupun dia belum naik haji, tapi karena dia rajin berbagi, orang kaya disapa Pak Haji, gitu loh. Ya, karena itu bentuk penghormatan bahwasannya haji itu simbol kebaikan. Walaupun dulu oleh Belanda kan haji itu gelar yang disematkan oleh Belanda untuk ngawasi siapapun yang pulang dari Mekah harus diawasi. Makanya disematkan, dikasih sertifikat haji. Jadi Belanda itu bisa tahu ini haji dan dia pasti mempengaruhi rakyat. Jadi awasi dia. Iya, diawasi. Takut kalau dulu gelar haji ini pasti berbahaya karena dia pasti mempengaruhi masyarakat, pasti dia akan bikin gerakan seperti Haji Cokro Aminoto dan kawan-kawan. Nah, kita ingin presiden itu ingin menempatkan orang-orang yang setelah naik haji dia akan punya kontribusi terhadap pribadinya dan juga terhadap bangsanya. Caranya bagaimana? Di kita itu ada dirjen pembinaan namanya, Mas. Nah, jadi nanti kegiatan-kegiatan pemaknaan, kegiatan peradaban dan keadaban itu katanya kita singkat sebenarnya ya nilai-nilai kebangsaan segala macam peran di masyarakat. Ini dirjen pembinaan ini, mereka yang membina pasca haji. Artinya kalau sederhana ini merawat kemabruran. Ya, jadi kemabrurannya itu kebermanfaatannya untuk publik harus makanya ada pembina. Jadi pembinaan dan segala macam termasuk konteks kebangsaan dan sebagainya. Berarti bentuk pembinaannya seperti apa itu? Pembinaan kebangsaan artinya mereka setelah naik haji, Mas, itu diorganize supaya kemudian bisa ada kegiatan-kegiatan yang positif, ada perawatan terhadap nilai-nilai perhajian itu ya, gitu. Jangan sampai pulang dipanggil Pak Haji cukup gitu. Jadi tadi saya gunakan istilah merawat kemabruran. Jadi kebermanfaatan mereka di tengah masyarakat itu harus kemudian tetap diteguhkan, kira-kira begitu.